Bismillah, alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Qur'an wa farrada alaina isyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal kiram. Amma ba'du, pada jamaah Masjid Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, karena masjid kampus kita sebenarnya kan dua, satu Maskam sini Tembalang, yang kedua itu di bawah Peleburan, itu juga masih ada masjid kampus juga. Oleh sebab itu, marilah kita panjatkan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita akan mengadakan kajian rutin yang biasa diselenggarakan oleh Takmir Masjid Maskam Tembalang. Yang terhormat kepada seluruh para takmir ya, masjid itu, pada Mas, pada Mbak-mbak yang mengikuti kajian pada sore hari ini. Pertama kita niatkan dulu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa niat kita mencari ridho Allah. Yang kedua, dalam rangka untuk menuntut ilmu tidak akan pernah selesai dan tidak akan pernah habis. Ilmu itu tidak akan pernah tuntas, tidak akan pernah selesai. Di samping luasnya ilmu, juga kita tahu sendiri bahwa mencari ilmu adalah kefarduan. Thalabul ilmi fardhun. Padahal fardu itu kalau dalam bahasa hukum itu tingkatannya lebih kuat dibanding wajib. Ya. Jadi fardu itu biasanya itu tekanannya itu punya dasar yang lebih kuat. Ya. Maka kita niati menuntut ilmu ini merupakan kewajiban kita semuanya dan akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus kita memuji pada Allah, kita masih diberi kenikmatan yang teragung, yaitu nikmat iman. Kenapa nikmat iman itu teragung? Karena posisi apapun kita, atau landasannya iman itu menjadi nikmat. Sehat, dasari iman, kesehatan itu akan menjadikan energi untuk beribadah. Seandainya sakit seseorang, maka kalau sakitnya dilandasi dengan keimanan, sakit itu bisa melebur dan mengurangi dosa yang ada. Sholawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan beliaulah kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang baik. Karena Rasulullah lah kita bisa untuk menyembah Allah. Karena Rasulullah lah kita bisa untuk bermuajahah, untuk bersimpuh di masjid ini dalam rangka mencari setitik pengetahuan agama. Itu ya. Untuk sore hari ini, mungkin saja para ustadz atau kiai atau mubalek kajian sore mungkin sebagian besar tidak mengacu pada yang dibawa, bisa jadi. Tapi saya mencoba untuk kajian ini saya membawa kitab, bukan kitab Al-Quran tidak, tapi kitab tafsir Al-Quran. Kitab tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran yang saya bawa itu namanya kitab Tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi. Qurtubi itu dari kata Cordova, mungkin kalau Anda kenal, Spanyol. Ya. Pengarang ini itu terkenal dulu. Spanyol dulu kan negeri Muslim.
kurang lebih sekitar 5 sampai 4 abad. Sekarang sudah berubah. Sisa-sisa kerajaan masih ada. Ada Alhambra, ada Cordova, dan seterusnya. Nah, salah satu ulama besar yang mempunyai karya ilmiah yang berbentuk tafsir itu adalah Imam Abi Abdillah bin Muhammad bin Ahmad Al-Ansori Al-Qurtubi. Tafsirnya terkenal dengan nama Tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi itu bukan satu jilid ini tok, tidak. Ini yang saya bawa ini karena juz amma atau juz 30, ini jilid 1920. Ini yang saya bawa itu jilid 1920. Berarti kurang lebih sekitar 10-11 jilid. Karena jilid 21 itu hanya khusus kayak semacam indeks gitu. Ya, semacam kayak ini. Jadi Tafsir Al-Qurtubi cukup besar. Beliau wafat itu tahun 671 Hijriah. 671 Hijriah. Sekarang tahun 1445 Hijriah. Berarti sudah berapa ratus tahun ini? Sudah berapa abad ini kita berarti kurang lebih sekitar 8 abad ya. 8 abad kurang lah. Karya 800 tahun yang lama atau kurang dikira 750-an sampai sekarang masih dikaji. Makanya ini adik-adik mahasiswa, kalau Anda itu ingin nama Anda itu dikenang terus, Anda berkarya, menulis, itu akan abadi. Dan tradisi kami biasanya kalau membaca karya itu diberi hadiah Fatihah kepada autornya, kepada pengarangnya. Maka kita bacakan, kirim hadiah Fatihah karena kita mengambil manfaat dari karya beliau. Ala hadiniyah wa nakhussu khususan ila Syekh Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Ansori Al-Qurtubi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, terima kasih. Ini kan tidak mungkin satu kitab atau satu pertemuan, kan nggak mungkin ya. Nah ini kebetulan ini Ramadan sudah masuk ke 17 ya, 17 malam 18. Biasanya malam 17 itu biasanya memperingati Nuzulul Quran. Nah ini saya ambil surat Al-Qadr, tafsiran surat Al-Qadr dalam Tafsir Al-Qurtubi. Jadi kalau umpamanya mengambil tema itu adalah Tafsir Al-Qurtubi tentang surat Al-Qadr. Ya, surat Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau waktunya mau habis dikasih tahu Mbak ya. Ya. Biasanya apa selesainya? Oh, 6. Bukan sampai terawih, bukan tak? Enggak ya, sampai kalau sampai terawih kan enggak. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini kalau baca itu karena ada sukun double dal sama ro. Meskipun ro sebenarnya diharoti kasroh, karena sukun, karena wakof menjadi sukun, maka ya ro-nya itu ya ada kentara sedikit ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sebab kalau ro-nya tidak dibaca itu kesannya hanya dalnya saja, qadr. Karena di situ ada dal dan ro. Kan itu. Ini saya mentradisikan kalau terjemahan bahasa Indonesia ya, inna sesungguhnya saya Allah atau kami Allah telah menurunkannya. Ya. Kenapa di dalam ayat pertama itu tiba-tiba muncul kata ganti? Inna anzalnahu, itu kata ganti.
Dalam bahasa Arab disebut domir, dalam bahasa Inggris disebut pronoun. Ya. Kenapa Allah tidak mengatakan inna anzalnal Quran atau inna anzalna dzikra misalnya? Kok langsung inna anzalnahu, kami turunkannya fi lailatul qadri, pada lailatul qadr. Ini beberapa tafsir mengatakan pertama gini, karena kata Al-Quran itu karena sangat agung sekali sehingga disembunyikan. Kadang-kadang sesuatu yang sangat agung mulia itu kalau disebut itu kan ada rasa sungkan. Ya. Ada lagi yang mengartikan bahwasanya kenapa Allah itu langsung mengatakan inna anzalnahu, dhamir itu tidak tegas Al-Quran, seakan-akan tuh Al-Quran sudah ada di dalam benak pikiran si pembaca. Ya, gitu. Tetapi kalau di tafsir Al-Qurtubi ini mengatakan ya'nil Al-Quran wa illam yajri lahu dzikrun fi hadhis surah li'annal ma'na ma'lumun. Karena kenapa tidak disebutkan kata Al-Quran? Karena li'annal ma'na ma'lumun, karena pengertiannya itu sudah jelas, sudah bisa dipahami, kan? Sudah bisa dipahami. Misalnya surat-surat sebelum juz 30 ini bisa dikatakan syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an. Atau misalnya ada kata ayat lagi inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, kami telah turunkan Al-Quran pada malam yang penuh berkah. Karena surat ini yang sebelumnya sudah disebut surat-surat sebelumnya, sehingga tidak perlu untuk mengulanginya karena sudah diketahui. Li'annal makna ma'lumun, itu kata penafsir surat Al-Qadr. Dan itu. Lah, turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar itu bagaimana? Memang beberapa hadis itu menjelaskan di sini. Misalnya hadis ini ya, dikatakan wakila bal nuzila bihi, ya, Jibril alaihi salam jumlatan wahidah fi lailatul qadar. Pada malam Lailatul Qadar itu Al-Quran itu turun langsung sekali, gitu kan? Summa kana Jibrilu yunazzilu ala nabi nujuman. Ketika sudah turun langsung 30 juz itu di antara dari Lauhil Mahfud menuju pada Baitul Izzah atau Sama'ud Dunya, dari Sama'ud Dunya atau langit dunia itu turun ke Rasulullah itu nujuman, berangsur-angsur. Berapa tahun? Kurang lebih sekitar 23 tahun. Ada yang memperinci 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Kan itu deh. Itu. Ada lagi yang mengatakan begini. Wa haka al-Mawardi an Ibnu Abbas qala nuzilal Qur'anu fi syahri Ramadan. Kalau kata Ramadan itu kalau cuman akhir biasanya fi syahri Ramadan. Nah, tapi ini grammar ya, tidak perlu kita uraikan. Wa fi lailatul qadri fi lailatin mubarakah jumlatun wahidatun min indillah. Jadi pada Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, pada Lailatul Qadar, Lailah Mubarakah, gitu kan? Jumlatan wahidah, pada langsung sekali, ya sekali turun gitu. Minal lauhil mahfud ila safratil kiramil katibin fis sama'id dunya. Dari lauhil mahfud menuju pada malaikat al kiramil katibin, malaikat pencatat, gitu ya.
di langit dunia. Itu. Kemudian dari malaikat yang pencatat itu diberikan kepada Jibril kurang lebih 20 sanah, 20 tahun. Kemudian dari malaikat Jibril kepada Nabi 20 sanah, 20 tahun. Cerita ini menurut ulama yang bernama Ibnul Arabi mengatakan oh itu tidak sah itu. Ya, tidak sesuai. Beda ya ceritanya ya. Kalau tadi itu 22 tahun, 2 bulan, 23 hari. Kalau hadis ini dari Lauhil Mahfud dibawa oleh malaikat pencatat yang disebut dengan as-safaratul kiram al-katibin, malaikat mulia yang pencatatnya. Dari malaikat itu diberikan pada Jibril 20 tahun, 20 tahun. Tapi pendapat ini dibantah. Oh tidak. Nah, yang jelas turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar yang sering dipahami oleh banyak orang, turunnya langsung satu sekali turun. Lailatul Qadar itu ya, di mana? Di langit dunia yang disebut dengan Baitul Izzah atau Samaud dunia. Dari Lauhil Mahfud, induknya yang dimiliki oleh Allah, turun pada langit dunia. Dari langit dunia turun ke Rasulullah itu bertahap, nujuman. Bisa dimengerti ya? Okay. Terus fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Gitu. Apa itu makna Lailatul Qadr? Ada kata Imam Mujahid fi lailatil, kalau membacanya hukmi berarti malam dengan ketetapan hukum. Tapi kalau dikatakan Lailatul Hikami, malam yang penuh dengan kebijakan-kebijakan. Ada lagi yang mengartikan makna Lailatul Takdir, malam ketetapan. Sumiyat bidzalika li'anna Allah Ta'ala yuqaddiru fiha ma yasha min amrih ila misliha minas sanatil qabilah. Maksudnya, kenapa dinamakan Lailatul Qadri atau Lailatul Takdir? Karena Allah itu telah menetapkan atau akan menetapkan, gitu kan, apa-apa yang dikehendaki Allah, gitu kan, sampai tahun depan. Misalnya Ramadan ini kita mendapatkan Lailatul Qadar. Allah sudah menetapkan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah setahun ke depan. Sudah ketetapan Allah. Makanya kita sering menyebutnya itu ada istilah 6 rukun iman, selain iman percaya pada Allah, iman percaya pada malaikat, rasul, kitab, hari akhirat, termasuk qadha dan takdir Allah. Kan itu kan? Jadi Allah sudah menetapkan. Jadi Lailatul Qadri itu artinya makna yang pertama itu malam ketetapan Allah. Karena Allah akan menetapkan tahun depan. Jadi kalau Allah melihat hambanya ahli ibadah, puasanya benar, biasa membaca Al-Quran, menghatamkan, insya Allah mungkin Allah akan menetapkan tahun depan itu menjadi ketetapan yang baik. Gitu ya. Gitu. Ketika sudah ditetapkan, gitu kan, kemudian Allah itu menyerahkan urusan-urusan itu kepada 4 malaikat. Yang pertama Israfil, Mikail, Izrail, Jibril. Jadi Allah sudah menggariskan, memberikan ketetapan. Nah, ketetapan itu nanti secara teknisnya mungkin diserahkan kepada 4 malaikat. Gitu ya. Israfil, Mikail, Izrail. Tapi ada juga gini, biar tidak saya baca satu persatu biar tidak kelamaan ini. Ada lagi yang mengartikan bahwasanya Lailatul Qadar itu akan artinya bisa maknanya itu sempit,
ya sempit. Dasarnya ini ada firman Allah mengatakan wa man qudira alaihi rizquhu, barang siapa yang disempitkan rezekinya. Jadi kata qadar itu bisa artinya sempit. Dasarnya ayatnya apa? Wa man qudira alaihi rizquhu, orang-orang yang ada yang disempitkan rezekinya. Kalau artinya sempit itu menunjukkan begini, karena pada malam Lailatul Qadar itu saking banyaknya malaikat itu turun ke bumi, sehingga malam itu seakan-akan penuh sesak, penuh kesempitan di situ. Jadi, ini pendapatnya itu Imam Khalil. Li'annal ardo tudiqu fiha bil malaikah. Bumi itu penuh sesak dengan para malaikat. Makanya kesannya seakan-akan karena penuh malaikat, seakan-akan sempit bumi ini. Itu ya. Nah, jadi bisa makna pertama tadi adalah ketetapan Allah, takdir Allah, karena Allah sudah menetapkan takdirnya tahun depan. Yang kedua, malam dengan penuh sesak karena banyaknya malaikat yang turun di bumi. Dan makna yang ketiga sering kita dengar, dan ini yang selama ini dipahami, malam dengan penuh keagungan. Sebab malam itu turunnya Al-Qur'anul Karim. Malam penuh dengan kemuliaan, keagungan itu tadi. Begitu. Jadi bahasa Al-Quran itu tidak tunggal, maknanya bisa banyak. Karena maknanya banyak, sehingga kita itu jangan kaget kalau ada orang yang menafsirkan berbeda dengan kita. Itu ya. Terus, wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Biasanya kalau Al-Quran itu mengatakan ada kata tawama adroka, itu yang dibicarakan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Contoh misalnya, al-haqqatu mal-haqqah wa ma adroka mal, nah itu kan. Al-Qari'ah bisa, al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adroka mal-Qari'ah. Jadi kalau Allah mengatakan wa ma adraka, itu maka yang ingin diucapkan, yang ingin diberitakan, diinformasikan Allah menunjukkan sesuatu yang agung, yang penting. Apa itu? Yaitu tidak lain tidak bukan adalah Lailatul Qadar. Sehingga Lailatul Qadar itu dianggap sesuatu yang sangat penting, sebagaimana Allah ingin mengatakan apa itu kiamat. Al-Qari'ah, tahukah kamu apa itu kiamat? Beda dengan dulu itu kan ada kan sahabat yang ngaku nabi. Jadi yang ngaku nabi kan tidak hanya sekarang, kan sejak dulu ada kan, Musailamah Al-Kadzdzab ingin menandingi Al-Quran, terus membuat kata-kata al-filu mal-fil wa ma adro kamal fil lahul khurtumut tawil walahu zainun, kan itu kan? Artinya apa? Gajah. Apa itu gajah? Alfil, malfil apa itu gajah? Wa ma adro kamal fil, tahukah kamu apa itu gajah? Lahul khurtumut tawil, gajah itu yang mempunyai belalai panjang. Itu karangannya manusia, nilai sastranya hampir gak ada. Ya, kalau Al-Quran nilai sastranya sangat tinggi, sehingga para sastrawan dulu yang hebat-hebat melihat redaksi susunan Al-Quran itu sangat-sangat terkesima. Kandungannya, hubungan antara surat satu sebelum dan setelahnya, hubungan ayat satu sebelum dan setelahnya, ada sangat keserasian. Ini kalau bukan ciptaan Allah tidak mungkin. Sambilkan contoh sederhana. Ketika Al-Quran menyebut kata hari, ya itu kan, kata hari itu terdapat kurang lebih sekitar 360 hitungan tahun. Ya. Ketika menyebut kata bulan, syahr,
ashur syahrun itu menyebut 12 kali sejumlah bulan-bulan yang ada. Kan itu kan? Luar biasa Al-Quran. Ini kalau tidak karya Allah, kalam Allah nggak mungkin. Gitu ya. Saya lanjutkan ya. Tapi kalau ada kata gini, ini kan wa madroka. Biasanya kalau ada Al-Quran juga ada kata wa mayudrika. Kalau kata yudri itu biasanya itu Allah tidak menjelaskan apa yang ingin diungkapkan setelahnya. Tapi kalau Allah mengatakan wa ma'adroka, itu menunjukkan satu, bahwa informasi itu sangat penting. Yang kedua akan menjelaskan tentang adroka tadi. Jadi ya, akan dijelaskan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kita sering mendengar bahwasanya Lailatul Qadar itu lebih baik, lebih mulia, lebih agung ya dibanding 1000 bulan. Kata alfu syahrin, 1000 bulan, ini bisa dimaknai secara majazi, secara metafor, bisa diartikan dengan makna yang hakiki, makna yang sesungguhnya. Bisa jadi. Orang Arab kalau mengatakan saya ingin hidup 1000 bulan, itu artinya ingin hidup selamanya. Ya, berarti mana metafor. Seperti gini, kata-kata 70 misalnya, itu bisa diartikan nomor yang rigid, ya, yang tegas. 70 berarti antara 69 sama 71. Bisa juga diartikan 70 itu artinya tuh banyak. Misalnya gini, hadis Nabi yang mengatakan umat Yahudi terpecah menjadi 71, Nasrani 72, Islam 73. Kata 73 kalau diartikan makna yang makna hakiki, berarti 73 ya 73 golongan itu, angka yang pasti. Tapi kalau diartikan 73 itu artinya itu adalah makna yang metafor, yang tidak sebenarnya, itu menunjukkan arti banyak. Berarti kelompok manusia, golongan Islam itu tidak sekedar 73, bisa 100, bisa 200 dan seterusnya. Ya. Begitu juga dengan malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibanding 1000 bulan. Alfu syahrin itu bisa diartikan apa? Kalau diartikan makna sebenarnya, ya dihitung saja. Kurang lebih kalau setahun itu 12 bulan, berarti kalau 1000 bulan berarti kurang lebih sekitar 80 tahun lebih. Artinya apa? Artinya itu ya seusia ukuran manusia. Berarti kalau ada orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, berarti sepanjang hidupnya dia akan mendapatkan rahmat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini ada asbabun nuzulnya. Ada asbabun nuzulnya. Yang pertama itu asbabun nuzulnya, tapi saya tidak pertama gini. Innal abida kana fima madalla yusamma abidan hatta ya'budallaha alfa syahrin salasan wa samamina sanatan wa baratan asyur. Yang disebut dengan orang yang ahli ibadah, abid, orangnya ahli ibadah, itu tidak dinamakan ahli ibadah model konsep dulu orang dahulu. Itu kalau dia itu tidak menyembah kepada Allah selama kurang lebih 1000 bulan. Lah 1000 bulan itu dihitung kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Jadi orang dikatakan ahli ibadah itu kalau dia itu sudah mengabdi menyembah kepada Allah, totalitas hidupnya itu kurang lebih 83 tahun atau 1000 bulan. Ya itu.
Ada lagi yang mengartikan gini, menurut waqala Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi. Inna nabiyya dzakara rajulan min bani Israil la bisa silaha fi sabilillah alfa syahr. Rasulullah tuh pernah cerita begini, dulu ada seorang laki-laki yang berjuang di jalan Allah selama kurang lebih 1000 bulan. Fa'ajibal muslimuna fi dzalik. Kemudian orang-orang muslim sahabat tuh wah itu kaget, takjub. Ya, takjub. Kok bisa ya ada orang yang berjuang kurang lebih 1000 bulan? Ya, kaget para sahabat itu. Baru turun fanuzilat surat ini, turunlah inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, terus dan seterusnya. Dan itu kan udah pernah gitu. Ada juga yang cerita gini, lebih cepat ya. Ada juga dulu ada seorang pahlawan Bani Israel juga berjuang terus siang malam, ya, berjuang menegakkan kalimat Allah, gitu kan, menegakkan kalimat Allah, memerangi orang-orang kafir, gitu kan, sampai-sampai terus dalam cerita di dalam kitab Durratun Nasihin, gitu kan, kitab Durratun Nasihin itu diceritakan orang tersebut sampai ketangkap oleh pemimpin, oleh raja, terus akhirnya ditangkap, terus dipotong kakinya, dipotong kedua tangannya, kemudian terus matanya juga dibutakan gitu. Tapi dengan izin Allah dia punya kekuatan yang sangat dahsyat. Lah orang tersebut nabi dari Bani Israel itu namanya tuh Sam'un. Sam'un. Literatur barat menyebutnya menjadi Samson. Nah, itu ya. Ada nabi-nabi yang tidak termasuk 25 nabi atau rasul, tapi ada diceritakan oleh nabi. Salah satunya itu tadi. Termasuk kayak ada kan Nabi Daniel. Itu kan ada kan Nabi Daniel, itu nama nabi. Termasuk Sam'un. Sam'un itu seorang nabi yang berjuang kurang lebih sekitar 1000 bulan, yang luar biasa, punya kekuatan yang maha dahsyat tadi, tapi pada akhirnya dia terbunuh juga. Jadi memang Bani Israel itu luar biasa ya. Banyak nabi, tapi ada sebagian yang terbunuh, termasuk Nabi Zakaria kan terbunuh. Siapa yang membunuh ya? Bani Israel kan. Terbunuhnya bagaimana? Lebih ngeri lagi itu. Ketika Nabi Zakaria itu dikejar-kejar oleh kaumnya Zakaria, ya, oleh kaumnya Yahudi, masuk dalam pohon, masuk dalam pohon. Terus setan itu membisiki, kamu mau nggak ingin ketemu Zakaria? Mau nangkap? Zakaria itu masuk dalam pohon itu. Ya karena memang sengaja ingin membunuhnya, akhirnya Nabi Zakaria itu mau dibunuh di dalam pohon itu. Pohon itu akhirnya digergaji. Ya, digergaji. Oleh siapa? Ya oleh kaumnya itu. Yang menarik di sini, ketika gergaji itu mengenai tubuhnya, ya, mengenai tubuhnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu nggak kuat, mengaduh, ya, mengeluh. Mengeluhnya cuma bilang, aduh, ya sakit. Apa kata Allah? Zakaria, kalau kamu kok mengaduh lagi, tidak kuat atas cobaanku, nanti kamu akan saya coret dari kenabian. Ya. Kalau kamu nggak tahan terhadap penderitaan dari kaummu, kamu akan saya coret dari kenabian. Kamu akan saya jadikan manusia biasa. Ya. Karena ditegur oleh Allah, sehingga Nabi Zakaria dengan sekuat tenaga menahan penderitaan atas gergaji kaumnya Yahudi. Akhirnya Nabi Zakaria wafat di dalam pohon tersebut. Ngeri kan? Jadi cobaan orang-orang hebat, para rasul, para nabi luar biasa dahsyat.
Lah kalau kita hidup ini kok dicoba sedikit kok nggak kuat, nah terus kalau mamanya Allah murka, terus seandainya terus ada informasi, kamu mahasiswa, kalau saya coba sedikit kok kamu nggak kuat, akan saya coret kamu dari manusia. Terus jadi apa itu? Mau jadikan hewan kan enggak? Itu. Makanya kita tuh nggak usah mengeluh terus, ya. Tidak usah mengeluh. Nah, boleh jadi penderitaan kita justru kebaikan buat kita, bisa jadi. Gitu ya, termasuk Sam'on tadi ya, atau terkenal dengan kata Samson. Gitu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu telah turun para malaikat dan ruh. Ar-ruh itu siapa? Malaikat Jibril. Tadi yang saya katakan, saking banyaknya malaikat itu turun, maka makna Lailatul Qadri itu artinya itu sempit, seakan-akan bumi ini penuh dengan malaikat. Kan itu. Karena apa? Membawa, mengurusi urusan-urusan Tuhan Allah. Mingkuli amrin, ya. Umira bikuli amrin qaddarallahu wa qadahu fi tilkas sanah ila qabil. Maksudnya setiap perkara itu Allah sudah menetapkan, sudah mentakdirkan dan sudah memberikan qada ketetapannya pada setahun ke depan. Itu tadi yang sudah berikan ketetapan. Itu. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya Pak Anna Jibril yunazzilu fiha ma'al malaikah fayusallimuna ala kulli imri'in muslimin. Para malaikat termasuk malaikat Jibril itu memberikan salam kepada orang-orang muslim. Gitu kan? Pada orang-orang muslim. Idza kana, kata Nabi, idza kana Lailatul Qadri nazala Jibrilu fi kabkabah minal malaikah yusalluna wa yusallimuna ala kulli abdin qaimin au qaidin bidzikrillah. Malaikat Jibril dan para malaikat yang lainnya itu yusalluna, bersolawat. Artinya bersolawat itu memberikan rahmat. Makanya kalau ada firman Allah sering dibaca oleh khotib pada khutbah kedua gimana? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat. Solawatnya Allah itu memberikan ampunan. Solawatnya malaikat kepada Nabi itu memberikan rahmat. Itu kan? Itu. Wa yusallimuna ala kulli abdin qaimin, dan mengucapkan salam kepada setiap hamba yang beribadah atau duduk tapi berzikir pada Allah. Jadi kalau umpamanya ini malam Lailatul Qadar, ini kita semua berzikir, nanti akan mendapatkan ucapan salam dari para malaikat dan juga akan mendapatkan ampunan atau rahmat, ya, mintakan ampunan atau rahmat dari malaikat tadi. Makanya ciri-cirinya orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, ciri-cirinya dia akan merubah dirinya menjadi lebih baik. Maka bahasanya Al-Quran, salamun hiya hatta matla'il fajr, mendapatkan kebaikan, maghfirah, kedamaian. Makanya salam itu seakar kata dengan kata Islam. Orang yang beragama Islam berarti hatinya damai, selamat, ya, tidak muncul rasa kegaduhan, kegelisahan dan seterusnya. Ada 3 hal yang perlu saya utarakan sesuai dengan tafsir Qurtubi ini mengenai masalah salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang pertama, untuk menentukan malam Lailatul Qadar itu ulama itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan seperti kita tahu kan, yang sering kita dengar, malam 10 terakhir ganjil.
Berarti 21, 23, 25, 27, 29. Tapi ada yang mengatakan annaha lailatu sab'in wa ishrina, malam ke-27. Ya, pendapatnya beda-beda itu tadi ya. Yang jelas begini, kalau kita itu menghidupkan malam mulai tanggal 1 Ramadan sampai terakhir Ramadan pasti kita dapat. Itu pasti. Jadi kita nggak usah milih-milih lah, nggak usah terus, wah ini malam ganjil, saya tak semati ibadah. Wah ini malam genap, ini malam 18, saya nggak usah tarawih lah. Enggak. Pokoknya mulai tanggal 1 Ramadan sampai terakhir 29 atau 30 Ramadan pasti kita dapat. Gitu ya, nggak usah itu. Terus yang kedua, fi alamatiha, tanda-tandanya Lailatul Qadar. Tanda-tandanya apa? Minha annasyamsa tatlu fi sobi hatiha bi bagi bedoan la syi'a laha. Tanda-tandanya Lailatul Qadar itu berarti matahari, berarti kalau pas pagi atau siang itu munculnya itu bersinarnya itu jernih. Ya kan, itu kan. Warnanya keputih-putihan. Ya pokoknya jernih lah itu. Itu. Ada lagi yang mengatakan la harota wala baridata. Gitu kan? Sinarnya itu ya tidak panas juga tidak dingin. Jadi apa itu? Tidak terlalu menyengat kulit juga tidak terlalu itu. Ya, ora panas, ora atis. Berarti sedang. Ya, ciri-cirinya. Asalisah, meskipun ini ada sebagian ulama yang menganggap ciri-ciri yang bersifat alam tadi mengatakan itu hadis-hadis dhaif, hadis lemah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, seandainya ciri-ciri alamat itu kan, misalnya di sini ada lagi yang mengatakan airnya itu tawar, tidak asin, tidak itu kan ada lagi kan. Terus anginnya sepoi-sepoi, mataharinya itu tidak terik sekali, ya, tidak mendung dan seterusnya. Seandainya itu betul-betul dhaif, tapi kalau kita pakai dalam rangka fadhailul amal, keutamaan amal ibadah tidak apa-apa. Jadi hadis dhaif yang tidak boleh kalau kita jadikan sebagai hujah, apalagi hujah akidah nggak boleh, dasar hukum juga nggak boleh. Tapi kalau untuk semangat ibadah itu tidak masalah. Jadi ya, itu disebut dengan fadhailul amal. Ini tinggal 2 menit maka saya percepat. Yang ketiga, fadilah-fadilahnya ini ada hadis. Hadis ini mungkin jarang diucapkan. Tapi kalau hadis yang hampir sama redaksinya sering hampir setiap khotib atau kiai atau ustadz atau mubalik atau ajengan itu biasanya bicara gini, man soma Ramadhana, gitu kan, man fariha Ramadhana, man qoma Ramadhana imanan wahtisaban, terus ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kan gitu kan biasanya hadisnya gitu. Lah di sini ada hadis yang berkaitan dengan Lailatul Qadar, redaksinya hampir sama. Dan jadi gimana? Man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa fis sahihaini, dalam Bukhari Muslim. Nanti bisa Anda cek, benar nggak tafsir Qurtubi itu dalam Bukhari Muslim mengatakan ini. Nah, perlu kita cek. Artinya apa? Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, ya, imanan karena iman kepada Allah, ihtisaban karena mengharap keridhaan Allah, ada yang mengartikan ihtisaban karena muhasabah diri, maka ghafarallahu lahu, Allah akan mengampuni baginya apa yang diakui, ma taqaddama min dzambihi, dosa-dosanya yang sudah lampau. Ini sahih ini ya, wa fi sahihaini. Jadi kalau kita ingin terhapus dosa-dosa kita, Allah ingin menghapus dosa kita, maka hidupkan malam Lailatul Qadar. Man qoma Lailatul Qadri
imanan wa ihtisaban. Syaratnya dua, karena iman kepada Allah, bukan karena ingin mendapatkan takjil gratis, ya, bukan ingin karena mendapatkan sahur gratis, bukan karena ingin biar dicap sebagai mahasiswa yang saleh-saleha, tapi karena iman dan ihtisaban, insya Allah kita akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ini sesuai dengan permintaan 5:30. Jadi biasanya ada diskusi tanya jawab. Ada. Oh ya. Semoga ada manfaatnya dan saya kembalikan kepada moderator. Silahkan ya, akhi.